Ikan teri adalah satu bahan masakan yang bisa membuat masakan menjadi lebih gurih. Nah, kali ini Uni akan berbagi dengan menu sayur yang menggunakan ikan teri yang sukses enaknya. Assalamualaikum, semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Ikuti terus tayangan ini dan juga jangan lupa subscribe dan like juga video yang Uni bagikan. Pertama, untuk menu sayur yang pertama yaitu tumis, telur atau oseng telur dengan sayur campur. Untuk sayurannya di sini Uni pakai sawi, yaitu sawi manis, boleh ganti dengan sayuran hijau lainnya ya. Nanti silakan dipotong-potong, nanti di bagian, pangkalnya kita pisah dulu karena itu lebih lama ya matangnya. Nanti bagian daunnya juga dipotong-potong. Kemudian di sini, yang disiapkan juga yaitu daun bawang. Untuk daun bawangnya boleh menyesuaikan dengan selera masing-masing aja. Nanti dipotong tipis-tipis. Lalu berikutnya yang disiapkan juga di sini yaitu, kol atau kubis, ini juga secukupnya. Biasanya kalau ini bagian tulangnya yang tengah itu dibuang dulu lalu dipotong-potong. Dan selanjutnya siapkan juga yaitu tomat, ini tomatnya boleh pakai setengah atau satu juga boleh. Nanti silakan teman-teman potong sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan selanjutnya ini option ya, buat yang mau lebih ada rasa pedas boleh tambahkan sedikit aja rawit, silakan dipotong-potong atau mau pakai rawitnya utuh juga bisa di sini. Ganti dengan cabai merah aja itu juga bisa ya, yang nggak mau misalnya pedas diiris serong aja cabai merahnya itu juga bisa. Lalu siapkan 4 siung bawang putih, kalau sayuran itu jangan pelit bawang putih kalau mau rasanya lebih enak dan gurih. Bawang putihnya nanti dicincang halus lalu disisihkan. Dan selanjutnya siapkan, telur, teman-teman boleh pakai, berapa aja yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di sini ini pakai 3 aja cukup, nanti, dipecahkan telurnya lalu disisihkan. Kemudian kita tumis dulu yaitu bawang putih dengan minyak yang telah dipanaskan sebelumnya. Tunggu sampai bawang putihnya wangi, tercium wangi lalu tambahkan telur. Nah, telurnya ini nanti diorak-arik ya, sampai nanti bagiannya semuanya kering, jadi aman nanti kita tambahkan bahan lain juga. Nanti diaduk semua bersama bawang putih yang telah kita, cincang tadi. Jangan lupa tambahkan juga di sini bahan yang kita potong-potong dan iris tadi yaitu tomat, lalu juga cabai. Nanti diaduk lagi semuanya sampai nanti tomatnya juga, layu ya. Jadi sedikit lebih layu bagian luarnya tomatnya. Setelah itu teman-teman boleh tambahkan yaitu daun bawang dan juga di sini buat tambahan penyedapnya tambahkan sedikit aja merica bubuk atau yang mau pakai tambahkan lagi kaldu bubuk atau gula pasir apa aja yang menurut teman-teman cocok silakan tambahkan. Nah, di sini Uni tambahkan sedikit aja saus tiram. Ini option yang suka tambahkan saus tiram silakan teman-teman tambahkan saus tiram. Lalu nanti ini masak dulu ini sambil terus diaduk semuanya, biarkan dulu nanti telurnya juga menyatu ya dengan bumbu-bumbu lain. Nah, di sini Uni tambahkan lagi buat penyedapnya yaitu kurang lebih 1 sendok makan ikan teri aja. Jadi sebenarnya kalau yang udah menggunakan saus tiram boleh pakai kedua-duanya atau option salah satu juga nggak apa-apa. Nanti dimasak lagi semuanya sampai mulai mengering seperti ini, teman-teman bisa lihat. Lalu setelah itu tambahkan sayurannya. Nah, sayurannya sebaiknya tambahkan dulu yang bagian pangkalnya atau batangnya biar nanti, tunggu sedikit aja lebih layu. Karena ini lumayan agak lama ya bagian, batangnya. Nanti kalau udah mulai bagian luarnya berubah warna, boleh teman-teman, koreksi rasa dulu di sini pastikan semua bahan itu sudah pas rasanya. Dan selanjutnya kalau sudah pas, langsung teman-teman tambahkan sayuran hijaunya. Nanti diaduk lagi, dioseng-oseng sebentar, jangan lupa tambahkan juga kol ya. Kalau kol sama, daun sawi ini itu lebih cepat matangnya, jadi sebaiknya yang terakhir ditambahkan. Nanti dimasak sebentar sampai semuanya tercampur rata.
Dan ini rasanya sangat gurih karena ada juga dari saus tiramnya sedikit dan juga ikan terinya. Yang nggak menggunakan ikan teri boleh tambahkan lebih banyak sedikit lagi ya untuk saus tiramnya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Ini cocok nih buat yang pengganti nasi, buat diet juga. Jadi sangat-sangat mengenyangkan dan gizinya juga udah cukup. Langsung setelah itu, matikan apinya dan teman-teman pindahkan ke piring saji. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Lanjut setelah ini kita masak menu kedua, yaitu tumis tauge ditambahkan dengan ayam dan juga ada sayuran di sini. Ini ayamnya menyesuaikan dengan kebutuhan, banyaknya ini pakai satu aja yaitu dada ayam di sini. Nanti silakan dipotong-potong ya. Ini ayamnya difilet dulu, dibuang tulangnya. Potongannya di sini usahakan kecil atau tipis, jadi masaknya itu nanti lebih cepat karena ini jenisan sayur tapi ditambahkan ayam. Kalau lebih tebal itu nanti teman-teman butuh waktu lama ya untuk memasaknya. Nah, kalau udah dipotong tipis-tipis dan kecil seperti ini, tambahkan buat bumbunya yaitu merica bubuk, ini secukupnya aja. Boleh juga tambahkan sedikit aja garam, lalu semuanya diaduk. Nanti diamkan selama proses memasak aja. Kemudian siapkan untuk sayurannya. Ini sayurannya yang Uni pakai kalau di sini namanya lobak singgalang kalau orang Minang bilang, tapi nggak tahu ya tempat lain apa namanya. Nanti ini dipotong-potong, jangan lupa ya dicuci bersih dulu. Yang nama sayuran sebaiknya boleh direndam pakai air garam atau dengan pencuci deterjen atau sabun yang khusus untuk buah dan sayur juga bisa. Lalu setelah itu sisihkan sayurannya dan siapkan 2 siung ukuran besar bawang putih. Nanti silakan dicincang halus atau yang mau diiris juga bisa, tapi sebaiknya lebih wangi itu dicincang atau diparut. Lalu berikutnya tambahkan yaitu cabai merah. Ini cabai merahnya boleh menyesuaikan ya, nanti diiris serong seperti ini. Dan kemudian siapkan juga tomat, ini boleh pakai setengah aja atau 1 juga nggak apa-apa. Nanti silakan teman-teman potong. Dan juga tambahkan biar makin wangi kita tambahkan sedikit aja daun bawang, ini secukupnya aja ya, boleh dipotong-potong tipis-tipis. Sebagian bagian pangkalnya yang putih dan yang bagian hijaunya dipotong lebih lebar. Nah, di sini option buat yang suka pedas silakan tambahkan cabai dan juga di-mix dengan rawit. Tambahkan juga nanti di sini garam ya. Nah, di sini ini untuk penyedapnya ini tambahkan kemiri, ini kurang lebih 1 sampai 2 butir kemiri aja. Nanti ini dihaluskan semua, jangan lupa tambahkan garam secukupnya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau bumbu yang ada dihaluskan ini silakan di skip aja. Nggak usah pakai kemiri. Jadi cukup diiris-iris aja cabenya dan juga bawang putihnya ditambah ya. Jadi bawang putih, bawang merahnya diiris-iris semua kalau yang nggak mau ada bumbu yang dihaluskan. Jadi untuk takaran bawang putihnya teman-teman boleh pakai 4 sampai 5 yang dicincang biar nanti rasanya lebih enak. Lalu kalau yang dihaluskan silakan haluskan semua bahan. Lalu tambahkan juga tumis dulu pertama itu bawang putih yang telah kita cincang tadi. Nanti tunggu sampai aromanya tercium, lalu tambahkan tomat dan juga daun bawang yang bagian putihnya. Nanti dimasak dulu sebentar sampai sedikit bagian tomatnya agak layu ya. Langsung setelah itu boleh teman-teman tambahkan ayamnya. Nanti dimasak lagi ayamnya ini karena ayamnya enggak terlalu tebal, jadi kita tunggu sampai nanti bagian luarnya berubah warna seperti ini. Langsung setelah itu teman-teman tambahkan buat yang pakai bumbu yang dihaluskan, tambahkan bumbu halusnya. Nanti dimasak lagi ini, ditumis lagi semuanya dengan ayam. Jangan lupa di sini tambahkan lagi yang mau lebih enak itu tambahkan sedikit aja lada bubuk atau merica bubuk. Lalu tambahkan juga di sini kaldu bubuk dan juga agar cepat proses matangnya ayam kita tambahkan air ini secukupnya aja ya. Kalau untuk air ini ayam boleh teman-teman ganti dengan tahu, itu juga bisa nantinya. Nanti dimasak ini jangan lupa nanti koreksi ya, koreksi rasa dan juga koreksi kematangan ayamnya. Nanti kalau sudah matang dan aman ini ya untuk kita makan, biasanya kalau ayam mentah kita nggak bisa makan, nanti koreksi pas
rasanya udah pas, langsung setelah itu teman-teman tambahkan yaitu sayuran hijau tadi. Jangan lupa di sini sisa ini sebagian tomatnya itu dipotong-potong ditumis dan sebagian lagi ditambahkan di terakhir ini. Jangan lupa tambahkan cabai yang diiris dan juga daun bawang yang bagian kita potong lebih lebar tadi. Nanti dimasak lagi ini. Ini juga cocok nih buat yang lagi diet dan karena udah ada ayam yang bikin kenyang juga ya dan juga sayuran. Jadi ini sangat enak dan juga mengenyangkan. Nah, nanti dimasak dulu semuanya sampai semua bahan benar-benar meresap ke dalam bumbu. Dan terakhir buat yang mau pakai tauge lagi silakan tambahkan tauge. Ini taugenya ditambahkan setelah apinya dimatikan. Jadi panasnya dari wajan itu cukup untuk membuat nanti taugenya layu ya. Langsung segera setelah tauge dicampur dan diaduk rata pindahkan ke piring saji. Agar nanti taugenya tetap bagus dan enak dimakan dan gak terlalu lembek. Nah, kurang lebih seperti ini untuk resep yang kedua. Ini sangat enak dan bergizi dan juga sangat mengenyangkan. Lanjut dengan menu yang ketiga yaitu tumis buncis labu siam. Pertama siapkan dulu yaitu labu siam. Di sini ini pakai satu aja labu siamnya yang ukuran besar. Jangan lupa nanti dibelah dua dulu. Setelah itu digosok-gosok ya biar nanti getahnya juga keluar. Setelah itu langsung teman-teman potong-potong dan buang biji tengahnya. Dan jangan lupa dikupas hingga bersih ya. Setelah dikupas bersih, teman-teman silakan potong. Nah, di sini potongnya agak tipis. Lalu berikutnya setelah dipotong-potong langsung dipotong lagi lebih kecil lagi. Ini menyesuaikan dengan selera masing-masing untuk potongannya. Lalu setelah ini jangan lupa dibilas bersih lagi ya, dicuci bersih dan disisihkan. Kemudian siapkan buncis. Nah, buncis ini sebelum kita siangin seperti ini jangan lupa dicuci bersih dulu karena nanti setelah dipotong tipis-tipis seperti ini tidak perlu dicuci ulang lagi biar nanti bijinya juga nggak hancur juga jadinya karena ini tipis-tipis untuk potongannya. Nanti kalau udah silakan disisihkan untuk sayurannya. Di sini sayurannya nggak persis sama, nggak apa-apa pakai sayuran nih. Sesuaikan dengan stok di rumah aja. Lalu berikutnya 4 siung bawang putih. Di sini pakai bawang putihnya agak banyak ya, jangan 1 atau 2 biar aroma sayurnya itu jauh lebih enak nantinya. Nanti bawang putihnya boleh ya dipotong-potong iris tipis-tipis atau dicincang halus seperti ini. Lalu kemudian siapkan juga cabai, boleh pakai cabai merah besar seperti ini, nanti dibuang bijinya. Atau pakai biji pun nggak apa-apa di sini. Atau yang ganti dengan cabai merah keriting, diiris serong dan juga bisa diganti cabai rawit juga. Nanti yang versinya ini iris tipis-tipis untuk kulit cabenya. Lalu berikutnya juga siapkan sedikit aja lengkuas. Lengkuasnya boleh dipotong tipis-tipis, 3 potong aja. Ini option ya, yang punya silakan pakai karena ditambahkan lengkuas itu jauh lebih enak nanti sayurannya. Lalu kemudian kita tumis dulu yaitu ikan teri, yang menggunakan ikan teri ya. Ini secukupnya aja ikan terinya, bisa dikira-kira. Nanti ditumis hingga sedikit agak berubah warna tapi tidak sampai kuning kecoklatan. Lalu selanjutnya langsung tambahkan yaitu bawang putih yang kita cincang tadi. Nanti dimasak lagi hingga aroma bawang putihnya tercium. Buat teman-teman yang gak punya ikan teri boleh ganti misalnya dengan udang rebon, itu juga cocok. Lalu berikutnya tambahkan yaitu cabai serta lengkuas dan juga daun salam, boleh pakai 1 sampai 2 lembar, nanti dimasak lagi. Jadi kalau yang jenis sayuran yang dioseng-oseng ini paling enak itu ditambahkan daun salam dan juga lengkuas sedikit. Tapi tanpa daun salam pun sebenarnya atau lengkuas tetap enak sayur bening seperti ini. Lalu kalau sudah menyatu semua, tambahkan yaitu buncis terlebih dahulu ya, yaitu sayuran yang lebih lama matangnya. Jangan lupa kalau untuk buncis tambahkan sedikit air agar proses matangnya nanti sayur itu jauh lebih cepat. Jangan lupa juga boleh tambahkan penyedap atau apa aja yang menurut teman-teman cocok. Di sini ditambahkan yaitu merica bubuk sedikit. Jadi buat yang nggak punya misalnya ikan teri, udang rebon, boleh pakein saus tiram sedikit, itu nanti juga bisa bikin sayurnya gurih. Nah, di sini ditambahkan kaldu bubuk yang
dadu ini biasanya lebih enak ya buat soto, itu juga enak sayuran, atau buat sop juga cocok. Nanti dimasak lagi nih, biarkan dulu sedikit nanti sampai setengah matang ya untuk buncisnya. Jadi penambahan garam atau kaldu bubuk itu sebaiknya bisa dikira-kira, karena kalau ada teri di sini takutnya keasinan. Jadi nanti kalau udah pas semuanya dan juga buncisnya udah setengah matang, langsung teman-teman tambahkan yaitu labu siam, karena labu siam lebih cepat matangnya ya daripada buncis. Nanti dimasak lagi, karena kalau ini buncis itu nggak matang nggak bisa makan. Jadi menyesuaikan, kalau yang suka buncisnya masih setengah matang silakan bersamaan pun nggak apa-apa masaknya. Jangan lupa di sini koreksi rasa, pastikan semua bahan juga sudah pas. Dan masak terus sampai nanti labu siamnya matang ya. Nanti bisa teman-teman koreksi aja kalau sudah pas dan sudah matang labu siamnya, sudah bisa disantap, langsung segera teman-teman matikan apinya. Kemudian langsung pindahkan ke piring saji. Ini sayurannya sangat enak, apalagi dimakan pakai balado-balado itu sangat cocok. Atau sebenarnya sayuran ini nanti tinggal goreng telur dadar, itu juga udah cukup. Dan kita lanjut ke menu yang terakhir, yaitu tumis kol jagung muda. Nah, yang pertama disiapkan dulu yaitu kolnya. Ini kolnya udah Uni buang bagian tulang tengahnya. Jangan lupa ya dicuci bersih dulu. Nanti dipotong-potong, ini secukupnya aja untuk banyaknya. Potongnya silakan mau potongnya lebih lebar atau sebesar ini juga bisa. Lalu kemudian yang disiapkan juga yaitu di sini Uni pakai tahu, karena ada sisa tahu 2 potong yang telah digoreng. Jadi Uni tambahkan di sini. Untuk jenis sayurannya boleh ya di mix apa aja yang menurut teman-teman cocok. Boleh tauge itu juga bisa di sini. Dan di sini Uni tambahkan yaitu jagung muda kalengan yang udah direbus. Jadi itu lebih cepat dan lebih praktis. Lalu berikutnya siapkan 3 siung bawang putih. Ini boleh dicincang halus atau diiris tipis-tipis juga bisa. Jadi pakai yang ukuran besar ya. Kalau kecil teman-teman boleh pakai 4-5 biar nanti rasa sayurnya juga lebih enak. Dan juga untuk bawang merahnya, karena ini ukuran besar Uni pakai 1 aja. Teman-teman kalau yang kecil boleh pakai 2 atau 3 atau secukupnya. Nanti diiris tipis-tipis juga seperti bawang putih. Kemudian untuk bahan lainnya yang perlu diiris yaitu cabai. Di sini cabenya Uni pakai cabai merah besar 1 aja, biar nanti warnanya pas di piring saji juga bagus ya. Jadi untuk takaran cabenya teman-teman boleh ganti yang mau lebih pedas pakai rawit, itu juga bisa nantinya. Setelah dipotong-potong seperti ini, untuk bahan lain yang perlu kita siapkan juga yaitu lengkuas. Nah, lengkuasnya dipakai 1 cm aja udah cukup, nanti diiris tipis-tipis atau boleh juga nanti dimemarkan biar nanti aroma sayurannya jauh lebih enak. Dan kemudian kita tumis dulu yaitu bawang putih ya, dengan minyak yang telah dipanaskan sampai nanti aromanya tercium ya. Setelah itu boleh teman-teman tambahkan yaitu ikan teri. Ini kurang lebih banyaknya cuma 1 sendok makan. Ini untuk penambah gurih alami dengan ditambahkan ikan teri ini. Ini option yang nggak punya silahkan di skip aja atau ganti dengan jambal roti, itu juga bisa ya. Nanti dimasak lagi ini sampai aromanya tercium. Lalu tambahkan bahan iris lain yaitu semuanya masuk. Bawang merah, cabai, lengkuas dan juga 1 lembar daun salam. Nanti dimasak lagi semuanya. Biarkan dulu nanti semuanya aromanya tercium dan warnanya berubah ya. Jadi bagian luar cabenya juga mulai agak berubah warna. Setelah itu teman-teman tambahkan yaitu sayurannya. Jadi karena kol cepat matangnya dan juga bahan lain juga sudah matang seperti jagungnya dan juga tahu, jadi kita masaknya sebentar aja, cukup tambahkan sedikit aja air agar lebih cepat nanti kolnya matang. Jadi teman-teman tergantung ya, sayuran yang lebih cepat yang lebih lama dulu matangnya tambahkan. Tapi karena ini jenisnya semuanya cepat, jadi sekaligus ditambahkan. Nah, di sini untuk biar makin enak Uni tambahkan 1 sendok makan minyak bawang dan juga tambahkan yaitu merica bubuk atau lada bubuk dan sedikit aja garam. Yang mau lagi pakai misalnya kaldu bubuk silakan tambahkan juga di sini. Nanti dimasak ini diaduk semuanya
sampai benar-benar tercampur rata semua ya. Jadi kolnya jadi udah mulai agak layu, tapi sebaiknya ini kembali lagi ke selera. Kalau ini lebih suka kolnya jangan terlalu lembek banget, layu banget. Itu membuat rasa kolnya juga kurang fresh, tapi ya itu kembali lagi ke selera. Nanti dimasak dulu sebentar sambil dioseng-oseng terus. Dan di sini kalau yang mau lebih berkuah silakan tambahkan ya air lebih banyak, dan kurang lebih setelah diaduk rata dan semuanya seperti ini udah mulai merata bumbunya juga, silakan nanti teman-teman koreksi rasa dulu, langsung setelah itu teman-teman pindahkan ke piring saji. Agar nanti sayuran juga fresh, nggak lama di wajan, itu membuat sayurannya lebih cepat tambah layu lagi nantinya. Nah, setelah dipindahkan kurang lebih seperti ini. Selamat mencoba resep sayuran kali ini yang menggunakan ikan teri. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton tayangan ini hingga habis. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Assalamualaikum.